Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Saungfish. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih cara penanganan Cana Auranti ketika terkena Claude A atau bisa dibilang CE ya. Oke, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Saungfish lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, jadi untuk ikan yang terkena CE ya, terutama ikan yang ada di sini ya. Jadi faktor penyebab ikan Cana Auranti ini terkena CE ya, karena awalnya nih ikan sempat ditinggal pekerjaan ya. Jadi saya cuma menitipkan ikan ini pada adik saya. Dan untuk ikan ini awalnya saya kasih pencahayaan 24 jam full total ya pencahayaan. Nah, ketika full pencahayaan 24 jam, otomatis tanknya itu pasti berlumut ya, karena terlalu banyak tersorot sinar, akhirnya timbullah lumut ya. Dan untuk ikan ini selama 2 bulan saya tanpa sipon dan tanpa kasih filter untuk ke ikannya ya. Jadi cuman pencahayaan doang. Mungkin adik saya cuma memberikan pelet ya, pakannya tiap hari, dan akhirnya kondisi tanknya itu sangat keruh ya. Dan si kacanya juga banyak sekali lumutnya. Dan mengakibatkan ketika terlalu banyak dikasih makan, akhirnya kotoran dan amoniaknya itu berkumpul ya di dalam substrat sama menempel juga di dalam tank. Akhirnya menimbulkan lumut ya, dan lumutnya juga sempat hijau ya, full total semua tanknya itu berlumut. Nah, ini juga patut diperhatikan ya. Nah, jadi ketika ikan ini di WC, ikan ini tuh langsung saya kuras total ya, menggunakan air PDAM tanpa diendapkan sama sekali ya. Dan cara pengurasannya juga, ketika saya nge-WC semua ini saya kuras total tanpa menggunakan garam ikan sama obat biru ya. Jadi langsung saja saya kuras full total, saya bersihkan substratnya dan kondisi tanknya, saya kasih air baru tanpa diendapkan, apalagi airnya itu air PDAM. Mungkin ikan ini harus beradaptasi lagi dengan kondisi air yang sangat baru, apalagi air PDAM. Akhirnya ikan ini tuh menjadi CE untuk matanya ya, jadi Claude A ya. Dan ini mungkin cara penanganannya cukup lumayan ekstra sabar ya. Dan untuk cara penanganannya kita coba siapin dulu obat biru ya teman-teman. Nah, mungkin untuk obat birunya banyak sekali ya di toko-toko akuarium atau toko-toko akuarium terdekat kalian. Bisa juga kalian beli di online shop. Saya biasa menggunakan obat birunya itu obat biru seperti ini ya. Nah, untuk kondisi air kita kurangin dulu nih selama proses penyembuhan, kita kasih cuman 50% atau 30% ya. Nah, di kondisi tank seperti ini untuk ke ukuran tanknya saya kasih 60 ke 30 ya. Untuk kondisi airnya cuman 30 atau 40% lah, ini kurang lebihnya ya. Nah, untuk takaran obat birunya kita kasih 8 atau 10 tetes ya. Ketika kita udah kasih 10 tetes atau 8 tetes, intinya posisi obat birunya itu jangan sampai terlalu pekat, jangan juga sampai terlalu hambar ya atau kusam ya. Jadi intinya secukupnya aja. Nah, setelah kita memakai obat biru, kita coba kasih garam ikan. Untuk garam ikannya kita kasih 1 kepal tangan aja ya, cukup. Dan kita aduk-aduk semuanya supaya merata, kita tabur garam ikannya supaya merata, dan posisi obat birunya juga harus merata ya. Nah, mungkin ini di hari pertama ya untuk cara penanganan. Kita update di hari kedua. Oke teman-teman, kita update perkembangan di hari kedua nih. Jadi di hari kedua ini untuk penanganan selanjutnya, untuk pakan ikan ini kita bisa kasih cacing tanah ya. Untuk pemberian cacing tanahnya
kita kasih satu hari itu satu kali aja ya. Karena jangan dikasih pelet ya, karena kalau misalnya pelet takutnya amoniaknya juga menambah. Jadi kita cari aman aja, kita menggunakan cacing tanah ya. Dan untuk kondisi ikan ketika di hari kedua emang masih sama ya, belum ada perubahan. Dan di hari kedua juga kita bisa meneteskan obat birunya cukup 8 tetes ya. Jadi kita tambah lagi obat birunya supaya lebih terjaga kondisi airnya ya. Oke, kita masuk di hari keempat nih. Untuk di hari keempat ini alhamdulillah ikan udah mulai kelihatan kempes ya, posisi bola matanya. Jadi untuk posisi matanya nggak bengkak seperti kemarin, udah ada perubahan. Dan selama pakan ini saya kasih full total ya, cacing tanah. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kondisi ikannya dikasih obat biru sama garam ikan udah mulai kelihatan normal, ya kita pertahanin aja. Tapi kalau misalnya benar-benar ikannya itu sangat buruk sekali kondisi matanya, dengan jangka 3 hari masih belum ada perubahan, kita bisa menggunakan antiseptik ya. Antiseptiknya kita bisa menggunakan obat merah sama bawang putih ya. Jadi kita bisa teteskan obat merahnya sama bawang putihnya ya, kita bisa balut ke mata ikannya. Biasanya itu penanganan ketika kondisi ikan memang benar-benar sangat parah kondisi cloud eye-nya ya. Nah, makanya buat teman-teman untuk ke cara perawatan Auranti juga perlu diperhatikan ya, tidak sembarangan, apalagi kita cuman ngasih pakan tanpa menjaga kualitas air sama tanknya juga. Yang ditakutkan ya seperti ini. Tapi untuk ke cloud eye, kalau misalnya kitanya sabar, kitanya telaten, saya rasa ikan akan sembuh normal kembali asalkan kita ngerawatnya sepenuh hati ya. Jadi untuk ke sipon sama WC itu wajib ya, minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya, tergantung kitanya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu buat nge-WC atau ngeganti air, ya kita bisa menggunakan sirkulasi atau biopom, dan kita sipon kondisi tanknya ya, biar si kondisi airnya lebih terjaga. Oke, mungkin itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.